Selamat pagi dan shalom, jumpa kembali dengan saya Pendeta Ponco di dalam perenungan firman Tuhan di hari Senin. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman dan merenungkannya. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Setelah semalam kami tidur dalam nyenyak, kami boleh bangun dengan tubuh yang segar, dan Engkau berikan sebuah kepercayaan buat kami untuk kami jalani hari ini. Tuhan tolong kami agar kami dapat menggunakan hidup kami dengan memuliakan Tuhan. Dan berkati lewat firman yang hendak kami dengar ini menjadi tuntunan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan kami mohonkan berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan di dalam Injil Markus pasal 6 ayat 46 berkata, setelah berpisah dari mereka, Yesus pergi ke atas bukit untuk berdoa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hari ini akan merenungkan tentang apa yang harus kita lakukan setelah mengalami kemenangan rohani. Sebagai orang percaya, seringkali kita begitu bersemangat ketika merasakan kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup kita, bukan? Namun, apa langkah selanjutnya yang seharusnya kita ambil? Pertanyaan ini menjadi penting. Dalam Markus pasal 6 ayat 46 tadi kita melihat Yesus sebagai teladan yang sempurna. Setelah memberi makan orang banyak dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Apa yang Yesus lakukan? Ia pergi ke bukit, ke atas bukit untuk berdoa. Ini mengajarkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, sebuah prinsip penting. Bahwa setelah keberhasilan rohani, kita harus memperkuat komunikasi kita dengan Allah melalui doa. Ketika kita merasa bahwa segalanya berjalan lancar, kita mungkin tergoda untuk bersantai, untuk menikmati kemenangan kita. Namun seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, saat itulah kita harus lebih giat dalam berdoa. Karena melalui doa, kita dapat mempersiapkan diri kita untuk menghadapi segala tantangan yang mungkin akan datang. Saat Tuhan Yesus berdoa di atas bukit itu, Bapaknya tahu bahwa Ia akan menghadapi badai yang dahsyat. Begitu juga di dalam hidup kita, Bapa kita yang setia tahu segala sesuatu yang akan kita hadapi. Melalui doa kita memperoleh kekuatan dan persiapan dari Allah untuk menghadapi segala situasi yang mungkin kita hadapi. Namun penting juga untuk kita ingat bahwa namanya krisis bisa muncul sewaktu-waktu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus senantiasa berjaga-jaga. Saat kita merasa sangat dekat dengan Tuhan atau ketika kita mengalami kemenangan rohani, inilah saat yang tepat untuk menyendiri dan berdoa, memperkuat ikatan kita dengan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada di antara kita yang belum pernah mengalami kemenangan rohani. Dalam pergumulan iman kita, dalam perjalanan hidup kita, mungkin kita belum mengalami yang disebut kemenangan itu. Tetapi jangan khawatir karena Allah selalu siap untuk memberikan kemenangan kepada kita, itu janjinya. Ikutilah teladan Yesus, pergilah ke suatu tempat atau ke satu situasi yang mendukung kita untuk berdoa. Dan biarkan Allah mempersiapkan kita untuk apapun yang akan kita hadapi. Yang kita tidak tahu ke depan akan terjadi apa. Tetapi dengan kita berdoa, kita dekat Tuhan, kita mempererat persekutuan dengan Dia, kita akan dipersiapkan untuk menghadapi apapun yang terjadi di depan. Dan Tuhan akan beri kepada kita kemenangan. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengambil waktu sejenak untuk berdoa, untuk senantiasa berdoa dalam kehidupan kita. Terutama setelah kita mengalami kemenangan rohani, jangan kita merasa sudah cukup, lalu bersukacita di situ, berhenti berdoa. Biarlah doa menjadi tonggak utama dalam segala hal yang akan kita lakukan, sehingga kita senantiasa siap menghadapi
apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tentu tidak berharap hal yang buruk terjadi pada kita, tetapi sangat mungkin dan bisa saja, karena dunia ini sudah tidak lagi ideal. Kita semua juga makhluk berdosa, manusia berdosa. Maka kita sangat mungkin mengalami hal yang tidak baik dalam kehidupan kita, meski itu bukan harapan kita. Tetapi dengan kita berdoa, kita dekat Tuhan, kita bukan hanya mendapatkan kekuatan, tapi juga kemenangan-kemenangan rohani dalam mengatasi semua hal itu. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami belajar dari Tuhan Yesus sendiri yang setelah mengatasi berbagai kondisi dan mengalami kemenangan, tetapi Tuhan Yesus tetap berdoa kepada Allah Bapa. Dan ini menjadi sebuah teladan untuk kami juga terus berdoa dalam segala situasi. Bukan hanya pada saat sulit, tetapi bahkan ketika kami merasa ada di dalam sukacita, kegembiraan, kondisi baik. Kami tetap berdoa karena kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tetapi bersama dengan Tuhan, kami akan hadapi apapun dan kami akan diberikan kekuatan, kemenangan. Berkati jemaat-Mu yang hari ini mendengar firman dan diri kami semua terus boleh bertumbuh di dalam iman percaya kasih yang makin besar kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dan selamat beraktivitas.